في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله Salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini hari Kamis tanggal 14 bulan Sya'ban, dan nanti malam yaitu malam ke-15 dari bulan Sya'ban atau yang masyhur dengan sebutan nisfu Sya'ban. Bulan Sya'ban sendiri termasuk bulan yang dijadikan oleh orang-orang sebelum datangnya Islam, pra-Islam, sebagai bulan mencari bekal. Karena ternyata di bulan Ramadan itu bulan yang sangat panas, sehingga saat itu orang-orang berkelompok-kelompok untuk mencari air di bulan Sya'ban, sehingga dikenal dengan tasya'abah, berkelompok-kelompok. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang panas, yang dari kata ramda, bulan yang panas. Nah, kalau mereka orang-orang sebelum datangnya Islam sudah siap berbekal untuk menyambut Ramadan dengan bekal air karena takut kehausan, takut kelangkaan air, maka sudah seharusnya bagi kita di bulan Sya'ban ini untuk terus menjaga, berupaya agar kita berbekal diri, karena kita akan berhadapan dengan bulan suci, yaitu bulan Ramadan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, di bulan Sya'ban ini Rasulullah SAW banyak sekali melakukan ibadah, karena ternyata melalui riwayat Usamah bin Zaid, ketika Rasulullah ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban, maka Rasulullah menyebutkan, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, baina Rajab wa Ramadan. Bulan ini terjepit di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka kemudian Rasulullah menyebutkan setelah itu, syahrun yurfa'u fihil a'mal, bulan di mana amalan itu diangkat. Wa ana uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'im. Dan saya suka seandainya amalan saya diangkat dan saya dalam keadaan berpuasa. Maka salah satu yang dianjurkan di bulan Sya'ban ini dan dipraktekkan oleh Rasulullah adalah kita memperbanyak berpuasa. Kemudian pertanyaannya adalah, mana waktu yang kemudian dijadikan patokan oleh para ulama sebagai waktu diangkatnya amalan? Ada banyak riwayat, banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwa amalan itu diangkat pada malam nisfu Sya'ban. Memang ulama-ulama yang sangat hati-hati tidak mensahihkan hadis-hadis tersebut. Tetapi karena banyaknya riwayat, kita semua tahu di dalam ilmu mustalah hadis, kalau ada banyak riwayat hadis dhaif, dan dhaifnya tidak sampai derajat parah karena dustanya perawi, misalnya karena lemah hafalan atau karena lalainya sedikit hafalan dari perawi hadis, maka hadis dhaif ini masih bisa dipakai untuk menjelaskan hadis sahih. Hadis sahihnya kan Rasulullah banyak beribadah di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban itu diangkatnya amal. Nah, hadis-hadis dhaif yang secara khusus menyebutkan diangkatnya amal itu pada malam nisfu Sya'ban, ini kan banyak yang menyaksikan. Tetapi kata ulama hadis, salah satunya adalah ayyan darijal hadis, salah satu hadis dhaif yang bisa dipakai untuk menguatkan hadis, untuk menguatkan atau merinci hadis sahih adalah ayyan darijal hadis tahta aslin ma'mulin bih, agar hadis itu digunakan atau masuk ke dalam hadis asal yang diamalkan. Hadis asalnya adalah keutamaan bulan Sya'ban dan diangkatnya amalan. Salah satu yang menyebutkan bahwa amalan diangkat adalah ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha kehilangan Rasulullah. Jadi Sayyidah Aisyah menunggu Rasulullah, ternyata Rasulullah di malam itu tidak datang. Maka kemudian Sayyidah Aisyah mencari Rasulullah, dan ternyata Rasulullah ditemukan di Baqi sedang beribadah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Sayyidah Aisyah bahwa malam itu adalah malam Allah mendatangi hambanya untuk mengampuni dosa-dosanya, ka'adadi sya'ri kalbin, sejumlah
bulu dari kambing Bani Kulab. Kemudian ada riwayat yang lain dari sahabat Mu'ad bin Jabal yang menyebutkan bahwa yattali Allah ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala mendatangi makhluknya, mendatangi hamba-hambanya pada pertengahan malam bulan Sya'ban, maksudnya malam ke-15. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fayaghfirullah, maka kemudian Allah mengampuni li jami'i khalqihi, kepada semua hambanya, kepada semua makhluknya yang berdosa tentunya, illa rajulun syahna, kecuali orang yang antara dia dengan saudaranya bermusuhan. Atau disebutkan dalam yang lainnya illa li musyrikin au musyahinin, kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Maka melalui hadis ini, hadis-hadis yang sebagian ulama hadis yang sangat hati-hati selektif, yang dianggapnya sebagai hadis dhaif, tetapi ulama-ulama kemudian menghimpunnya, termasuk Ibnu Rajab Al-Hambali mengumpulkannya dalam Lataif Al-Ma'arif, menyebutkan bahwa hadis-hadis ini dipakai, dan ulama-ulama rata-rata kemudian yang mendukung bulan malam nisfu Sya'ban ini sebagai malam yang utama, kemudian menjadikan malam itu adalah malam yang istimewa. Maka anjurannya yang pertama, hendaknya kita menguatkan ibadah-ibadah yang telah kuat sebelumnya dan ibadah yang sifatnya umum. Laki-laki pada malam ini, pada malam nisfu Sya'ban ini, ayo ke masjid. Jangan kemudian sibuk acara di rumah tapi lupa sholat berjamaah. Ingin mengagungkan sesuatu yang disunnahkan tapi melupakan sesuatu yang diwajibkan. Ini kan tidak logis. Kemudian perbanyaklah mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunan kepada Allah. Karena di malam ini sebagaimana keterangan hadis tadi, malam ini adalah malam diampuninya dosa-dosa. Kemudian malam juga disetorkannya semua amalan. Jangan sampai amalan kita yang terakhir-akhir ini kosong dari istighfar. Perbanyak ampunan kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita memperbanyak salat malam sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sifatnya sama dengan malam-malam yang lainnya. Kemudian yang ini yang banyak biasa terjadi di masyarakat, dan ini biasanya juga orang Madura rata-rata. Mungkin di wilayah yang lainnya saya tidak tahu, tapi di Madura yang banyak adalah saling memaafkan. Sebenarnya saling memaafkan itu sifatnya umum, minta maaf atau memaafkan itu dianjurkan dalam agama. Bahkan salah satu di antara penghuni surga yang luasnya langit dan bumi adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan orang lain. Karenanya malam ini jadikan juga malam untuk, ya tidak perlu menghususkan sebenarnya, tapi tanamkan dalam hati kita, munculkan dalam hati kita untuk memaafkan semua orang yang bersalah. Karena kita akan berbahagia ketika amalan kita disetorkan, amal kita diangkat, ternyata di dalam diri kita tidak ada dendam. Kemudian jauhi malam ini dengan malam kesyirikan, karena di dalam hadis itu disebutkan semua dosa diampuni illa li musyrikin aw musyahin, kecuali bagi orang yang musyrik. Bulan ini dianggap bulan agung, tapi kemudian jangan dikait-kaitkan dengan hal-hal yang mistis, hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Maka perbanyaklah kita beribadah di malam nisfu Sya'ban ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal kita dan kita dalam keadaan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kemudian yang perlu ditegaskan bahwa diangkatnya amalan itu dalam kehidupan kita itu ada 4. Yang pertama adalah harian, di mana setiap pagi dan petang amalan dan semua peristiwa yang ada di bumi itu dilaporkan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah setiap pekannya, yaitu pada hari Kamis, ketika Rasulullah ditanya tentang mengapa Rasulullah engkau berpuasa pada hari Senin dan Kamis, salah satu Rasulullah menyebutkan adalah pada hari itu bulan diangkat, pada hari itu adalah hari diangkatnya amal. Kemudian setiap tahun sekali, yaitu pada bulan Sya'ban. Meskipun tadi tidak disebutkan secara pasti kapan, tetapi ulama-ulama ada yang memastikan bahwa itu adalah pada nisfu Sya'ban. Kemudian yang terakhir adalah diangkatnya amal kita adalah ketika kita meninggal. Maka mudah-mudahan amal-amal kita semuanya disetorkan dalam keadaan kita tidak menyetorkan dosa sedikit pun. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.